Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen dimanapun berada, mudah-mudahan kita terus diberikan kesehatan untuk menjalankan aktivitas-aktivitas rutin kita. Baik Bapak Ibu, melalui video ini saya akan menyampaikan informasi berkaitan dengan data Bapak Ibu yang berada di level nasional. Data perguruan tinggi terhimpun dalam satu web, yaitu di Kemendikbud kalau dulu Kemendikti. Dan sekarang saya akan menyampaikan bagaimana cara mengecek atau mengetahui apakah data Bapak Ibu sudah update atau belum. Mari kita mulai. Yang pertama kali dilakukan adalah membuka browser Bapak Ibu, mau Mozilla, mau Google Chrome, silahkan. Kemudian berikutnya adalah masukkan alamat websitenya. Sebenarnya ada dua alamat yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah alamat ini, pddikti.kemdikbud.go.id, atau yang kedua adalah porlapristekdikti.go.id. Dua-duanya bisa Bapak Ibu gunakan untuk mengecek. Nah, saya memilih ini karena nanti ada perbedaan sedikit hanya dalam tampilan saja. Nah, karena kita akan mengecek data dosen, kebaruan data Bapak Ibu, sehingga itu nanti akan mensupport updating data di tiap universitas. Nanti akan berkaitan juga dengan akreditasi program studi dan akreditasi universitas tentunya, karena rasio dosen dan mahasiswa itu sangat berpengaruh. Kemudian aktivitas mengajar Bapak Ibu juga sangat berpengaruh. Nah, kita mulai saja dengan klik pencarian data. Nanti ada beberapa menu. Di sini ada profil PT, profil prodi, dosen, tenaga kependidikan, profil mahasiswa, dan seterusnya. Nah, sekarang kita masuk ke profil dosen. Klik profil dosen, nanti akan tampil seperti ini. Kemudian kode perguruan tinggi untuk masing-masing tentu berbeda, tapi kita cari keywordnya saja. Misalnya saya inputkan Sunan Gunung Jati. Nah, itu akan muncul keyword, dan ini kode untuk universitas kita adalah 201004. Kita silahkan klik di situ, kemudian masukkan kata kunci dari atau nama Bapak Ibu. Misalnya saya masukkan Tika Rahmawati, Tika Karlina Rahmawati. Kebetulan saya sudah izin sama beliau untuk menggunakan namanya. Lalu berikutnya adalah soal sederhana tentang penjumlahan. Di sini ditanyakan 6 tambah 6, tinggal Bapak Ibu jumlahkan, lalu tulis jumlahnya berapa, kemudian cari dosen. Nah, di situ akan muncul nama Tika Karlina Rahmawati, nama lengkap. Tadi saya hanya memasukkan Tika Karlina saja untuk mempermudah, mempercepat, sehingga tidak perlu mengetik secara lengkap. Jika nanti munculnya banyak, Bapak Ibu tinggal memilih saja mana yang akan Bapak Ibu lihat. Kemudian berikutnya tinggal klik namanya Tika Karlina Rahmawati. Di sini akan muncul data Bapak Ibu, mulai dari nama lengkap, kemudian perguruan tinggi, program studi yang home base-nya di mana, jenis kelamin, jabatan fungsional, pendidikan tertinggi, status ikatan kerja, dan status aktivitas. Yang pertama adalah nama. Pastikan nama Bapak Ibu sudah sesuai dengan ijazah. Kemudian yang kedua, perguruan tinggi. Pastikan perguruan tinggi kita adalah Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung atau sesuai dengan data universitas masing-masing. Kemudian berikutnya pastikan juga program studinya sesuai dengan home base, karena nanti akan berpengaruh kepada rasio mahasiswa dan dosen. Minimal untuk sarjana adalah 5 orang dosen per prodinya. Kemudian berikutnya adalah jenis kelamin. Pastikan ini juga sesuai. Berikutnya jabatan fungsional. Ini adalah jabatan fungsional terakhir atau saat ini. Bapak Ibu apa? Asisten ahli, lektor kepala, atau guru besar atau profesor. Kemudian pendidikan tertinggi, yaitu juga yang terakhir, S2, status ikatan, dan seterusnya. Oke. Jika terjadi kekeliruan dari segi nama, maka ini segera untuk menghubungi admin
dengan buktinya apa? Yang pertama adalah KTP, yang kedua adalah ijazah terakhir, yang ketiga adalah harus melampirkan juga akte lahir. Jika ada perbedaan antara KTP, ijazah terakhir, dan akte lahir, maka akan menjadi patokan adalah ijazah terakhir. Itu harus di-scan dari sumber aslinya, bukan dari legalisiran. Begitupun yang lainnya, jika tidak sesuai dengan jabatan fungsionalnya, tidak sesuai dengan data Bapak Ibu saat ini, harus melampirkan juga SK terakhir, scan SK terakhir dari SK yang aslinya, bukan dari fotokopian. Begitupun juga jika tidak sesuai dengan pendidikannya, pendidikan tertinggi misalnya tertulis S1 atau S2, padahal saat ini Bapak Ibu sudah menyelesaikan S3, maka syarat untuk memperbaikinya adalah harus ada scan ijazah terakhir, bukan dari legalisir sekali lagi, tapi scan dari aslinya. Nah, berikutnya adalah tab. Di sini ada 3 tab, tapi saya akan membahasnya 2 saja karena penelitian juga ada dalam web yang lain. Yang pertama adalah riwayat pendidikan. Riwayat pendidikan, Bapak Ibu juga harus memastikan bahwa riwayat pendidikan S1, S2, S3 sesuai dengan yang Bapak Ibu alami. S1 di mana? Di sini Bu Tika di Universitas Muhammadiyah Surakarta, gelarnya SPD, tanggal ijazah atau tanggal lulusnya tahun 2011, kemudian jenjang S1. Berikutnya, yang kedua adalah Universitas 11 Maret, gelar yang didapat adalah MPD, kemudian tanggal ijazahnya adalah 2014. Lalu berikutnya adalah jenjangnya di S2. Nah, jika ini sesuai berarti data Ibu aman. Ya. Nanti saya akan bandingkan bagaimana yang tidak sesuai. Kemudian riwayat mengajar, klik Bapak Ibu riwayat mengajar sejak 2016 terdaftar di UIN Sunan Gunung Jati Bandung sampai 2019 genap berarti sekarang. Pastikan juga data itu terekam di sini. Kita lihat di sini ada dari mulai ganjil 2016, kemudian Kapita Selekta MI, seminar matematika, Kapita Selekta, statistik dasar dan seterusnya. Pastikan setiap semester dan setiap tahun Bapak Ibu ada rekodnya di sini jika memang Bapak Ibu mengajar. Ganjil 2019, kemudian genap 2019. Genap 2019 itu berarti tahun akademik 2019-2020. Berarti yang saat ini sampai genap 2019 atau yang semester sekarang berjalan. Itu saja Bapak Ibu untuk mengecek data yang sudah valid. Berikutnya saya akan membandingkan dengan data dosen lain yang mungkin masih belum diupdate, sehingga nanti Bapak Ibu bisa membandingkan apa yang harus dilakukan. Saya coba mencari nama ini. Di sini yang pertama adalah tidak ada foto. Tidak terdapat foto dosen. Padahal saya yakin masing-masing dosen mempunyai foto dan itu sangat mudah untuk merubahnya. Tinggal Bapak Ibu kirimkan ke admin prodi masing-masing, lalu nanti insya Allah bisa langsung diupdate. Nah, berikutnya adalah cek nama. Kalau nama saya rasa sudah sesuai dengan ijazah, perguruan tinggi juga sudah sesuai dengan home base, dan prodi juga sudah sesuai dengan home base-nya. Lalu jenis kelamin sudah sesuai, jabatan fungsional yang saya tahu juga sudah sesuai. Nah, pendidikan terakhir ini saya rasa belum sesuai, karena yang saya tahu dosen yang bersangkutan sudah lulus S3. Maka seharusnya di sini adalah S3. Kemudian status ikatan kerja sama sesuai dan status aktivitas sesuai. Berikutnya adalah tab riwayat pendidikan. Untuk yang S1 ini lulus 2001. Yang setahu saya 2001 itu masih IAIN Sunan Gunung Jati, belum Universitas Islam. Jadi sesuaikan juga dengan lulusan tahun berapa, lalu namanya juga harus sesuai jika memang ada perubahan nama. Kemudian yang kedua adalah ini harusnya S2, nama universitasnya di mana? Di sini NA saja. NA saja berarti artinya tidak diisikan pada saat input data universitas. Gelarnya MAG, tanggal ijazahnya tidak ada, jenjangnya S2.
Nah, berikutnya harusnya ada yang ketiga, yaitu jenjang S3. Tetapi karena di sini di atas juga memang tertingginya S2, maka otomatis belum diinputkan, sehingga harus segera mengirimkan ijazah terakhir atau scan ijazah terakhir dari sumber aslinya atau dari ijazah asli, bukan dari legalisir. Nah, tab berikutnya kita periksa riwayat mengajar. Riwayat mengajar dosen yang bersangkutan mulainya 2014. Nah, untuk mulai seharusnya dari mulai tanggal atau tahun berapa sih perguruan tinggi di bawah Kemenag itu memiliki kewajiban menginputkan data dari 2009. Jadi jika dosen ini sudah mengajar dari 2009, maka seharusnya sudah terrekod. Kecuali kalau mengajarnya dari 2014, maka yang paling awal pasti 2014. Seperti ini Ibu Tika Karlina, beliau mengajarnya mulai dari 2016, maka terrekodnya dari 2016. Nah, diperiksa sampai apakah data terakhir ada di sini. Kalau dari data di sini, genap 2014 ada, ganjil 2015 ada, genap 2015 ada, kemudian ganjil 2016 ada, genap 2016, ganjil 2017, genap 2018 tidak ada. Berarti ada yang hilang 1 semester, 2 semester. Harusnya tiap semester ada jika memang mengajar. Nah, baik Bapak Ibu, seperti itu. Bantu prodi, bantu universitas untuk terus mengupdate data setiap dosen, sehingga proses akreditasi menjadi lancar karena datanya sesuai dengan data yang seharusnya. Berikutnya adalah kita bandingkan dengan web yang satunya. Data dosen, saya mencari Tika Karlina, Sunan Gunung Jati. Nah, hanya di sini fotonya saja tidak tampil, sehingga saya lebih ke Porlab. Di sini juga riwayat pendidikan sama, ada 43 record. Ini kita bisa klik universitas, data universitas akan muncul. Nah, muncul bintang 5, artinya A akreditasinya, record akreditasi. Kemudian di sini juga ada bisa klik prodi, akan muncul juga keterangan data prodi, dosen, akreditasi, kemudian mulai, dan seterusnya. Kemudian sampai visi misi ada sampai 2025. Kompetensi belum diisi. Data dosen. Nah, data dosen ini bisa dicek home base berdasarkan data dosen. Di pendidikan matematika sendiri ada 14, masing-masing bisa dicek setiap lewat pendidikan dan gelar. S3, yang lainnya S2, nanti mudah-mudahan ada 3 lagi yang menyusul. Kemudian mahasiswanya ini jumlah mahasiswa dari 2009, karena memang di bawah Kemenag itu wajib melaporkan melalui PDDikti ini dari 2009 1 sampai sekarang tentunya. Nah, ini tiap tahun berubah-ubah. Terus bertambah sampai terakhir ini 2019 ganjil itu ada 507 mahasiswa yang aktif. Semester genap kenapa belum ada? Karena nanti pada saat semester akhir atau sudah ada nilai dari mahasiswa, baru ada update lagi yang terbaru. Nah, berarti perbandingan antara saat ini antara dosen dengan mahasiswa di program studi matematik adalah 14 berbanding 507. Begitu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.